Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin sidang jamaah Masjid Al-Fida Muhammadiyah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala titipan nikmat, segala kesempurnaan yang kita raih dalam hidup ini, semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita diberikan Allah nikmat, maka tentunya juga harus setiap saat dan sesering mungkin kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan diri yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah Nabi, termasuk juga menghidupkan sunnahnya sebagaimana yang kita lakukan subuh ini. Kemudian kita amalkan pengajian kita ini dalam hidup dan kehidupan kita tanpa batas sampai hari akhir nanti insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian tafsir kita yang beberapa bulan lalu istirahat karena puasa. Dan alhamdulillah pengurus kemudian menghubungi untuk melanjutkan kembali pengajian tafsir, yang tafsir ini kita fokuskan kepada tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Kita akan bahas tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, namun juga tentunya kita akan menambahkan bila diperlukan dan dimungkinkan untuk penambahan dari referensi-referensi tafsir-tafsir lain. Pada subuh ini menjelang syuruk kita akan bahas ayat 62 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka
kemudian tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini terjemahan. Jadi kita coba masuk tafsirnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya itu kita sudah jelaskan tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunan Nabi Yakub. Di dalam surat Al-Baqarah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ini adalah surat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Yang ayatnya berjumlah 286. Kalau kita teliti dari 286 ayat di surat Al-Baqarah itu, lebih dari sepertiganya itu membicarakan tentang Bani Israel. Sepertiganya. Berarti banyak itu, Pak. Kalau sepertiga dari 286 itu banyak. Dimulai dari ayat 40 dan nanti berakhir di ayat 141. Itu semua membicarakan tentang Bani Israel. Jadi ada sekitar lebih dari 100. Kalau sepertiga dari 286 kan itu sekitar 95. Nah, ini lebih dari 100. Ditambah lagi surat-surat lain yang juga ada membahas tentang kisah Bani Israel. Tidak hanya surat Al-Baqarah, tetapi ada surat-surat lain yang juga membahas tentang kisah-kisah Bani Israel. Surat-surat apa saja itu? Pertama, surah Al-Baqarah itu sendiri. Yang sepertiganya tadi membahas tentang itu. Yang kedua ada surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Ada surat Ali Imran. Ada surat Al-Maidah. Ada surat Al-A'raf. Dan terakhir ada surat Toha. Begitu banyaknya surat dalam Al-Quran membicarakan tentang Bani Israel. Nah, kalau kita konsisten mengikuti pengajian tafsir At-Tanwir ini, insya Allah kita akan sampai ke surat-surat yang disebut tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemantapan dan konsisten untuk selalu mengikuti pengajian tafsir ini yang sudah diprogramkan oleh pengurus Masjid Al-Fida. Kalau saya tak salah 2 kali dalam 1 bulan. Ya, jangan ditanya kapan selesainya, Ustaz. Karena ini baru 62 surat Al-Baqarah. Belum lagi nanti surat ketiga, surat keempat, surat kelima, sampai surat 114. Nah, ini bisa bertahun-tahun ini. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi jamaah yang istiqomah, jamaah tetap. Pada saya sama juga kita harapkan nanti akan ada penambahan-penambahan. Karena memang flyer itu kan diviralkan, itu disebarkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi itu dimulai dengan inna. Jadi kata huruf inna dalam ilmu balaghah itu fungsinya adalah untuk penegasan. Penegasan.
menegaskan sesuatu yang benar, karena memang ini kalam Allah. Menegaskan sesuatu yang memiliki kepastian. Janji-janji Allah itu seringkali dalam Al-Quran digunakan kata inna, karena Allah tidak mungkir janji. La yukhliful mi'ad. Jadi tadi fungsi inna itu adalah pertama penegasan, yang kedua adanya kepastian janji Allah, yang ketiga adanya informasi penting setelah inna itu. Jadi dengan kata inna itu hilanglah keraguan, karena memang kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. Tetapi karena ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yang mereka itu selalu diliputi dengan keraguan, maka Allah gunakan kata inna atau huruf inna, huruf taukid. Kalau kita ini Bapak Ibu, apalagi jamaah Masjid Al-Fida, itu tidak perlu penegasan itu, karena kita memang percaya. Tapi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Musa itu harus ada penegasan. Ini dalam perspektif ilmu balaghah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak termasuk orang-orang yang ragu dan meragukan Al-Quran. Tetapi yang dimaksud itu, yang dituju oleh ayat itu adalah Bani Israel, yang kita sudah bahas mulai dari ayat 40 di surah Al-Baqarah itu sampai nanti selesai 141, kita masih membahas Bani Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada beberapa ayat yang disebutkan sebelumnya atau beberapa ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, yang terakhir itu ditujukan ancaman kepada Bani Israel karena kenikmatan Allah dibalas dengan kesombongan. Jadi karena Allah beri nikmat kemudian tak disyukuri, bahkan Bani Israel itu membalas nikmat-nikmat Allah itu dengan keangkuhan, kesombongan, arogansi. Maka ayat ini memberi peluang kepada mereka untuk dapat merasakan kebahagiaan kalau mereka mau mematuhi perintah dan memenuhi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah. Begitu luasnya kasih sayang Allah. Memang sudah melampaui batas, tetapi Allah masih memberikan peluang. Dalam ayat ini ada 4 golongan yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila, tapi ada syaratnya. 4 golongan ini akan beruntung dengan beberapa syarat. Tentu pertama adalah iman. Yang kedua amal soleh.
Makanya ayat ini dimulai dengan innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dimaksud itu adalah pertama dari kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Yang kedua, orang-orang Nasrani. Tetapi dalam urutan yang pertama itu disebutkan orang-orang beriman. Nah, jadi ada para mufasir menyebutkan ada 3 kelompok, ada juga menyebutkan 4 kelompok. Kalau yang menyebutkan 4 kelompok, pertamanya adalah orang-orang beriman. Kalau 3 kelompok, orang-orang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Jadi mana-mana saja bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan kelompok ini tidak didasarkan karena silsilah atau keturunan, tetapi didasarkan pada agama. Kalau disebut Yahudi atau Nasrani, maka yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang berasal dari Bani Israel dan dari luar Bani Israel yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Tidak suku, tidak bangsa, tapi agama. Karena Yahudi itu juga menjadi suku dan bangsa dan keturunan. Tetapi Yahudi itu juga pada saat yang sama menjadi agama. Nasrani itu juga menjadi agama. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi itu juga bisa disebut dengan keturunan atau etnik atau suku atau bangsa. Tetapi yang dimaksudkan ayat ini adalah entitas agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Sabi'in. Maka dalam Al-Quran itu kita akan temukan banyak ayat yang mirip-mirip. Banyak ayat yang mirip-mirip. Dalam surah Ar-Rahman kita seringkali bertemu itu. Ayat-ayat mirip. Yang paling banyak diulang-ulang itu adalah Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Diulang-ulang, mirip. Dalam surah Al-Fatihah juga ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim diulang. Maka surat Al-Baqarah ayat 62 juga diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 69 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wassabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sama kan Pak? Mirip. Sama. Karena memang tadi sebelum pengajian kita sampaikan Al-Maidah juga membahas tentang Bani Israel. Maka kita ketemu ayat yang sama. Kalau di kedua tempat terdahulu Allah memberi kabar gembira kepada mereka pada ayat sebelumnya, maka dalam surat Al-Hajj, jadi pada 2 ayat ini
Allah menceritakan tentang berita gembira kepada Bani Israel. Tetapi pada surat Al-Hajj Allah justru mengancam mereka. Allah justru mengancam mereka dan akan memberikan balasan dan azab serta hukuman kepada Bani Israel. Jadi ada lagi ayat yang mirip di surat Al-Hajj. Tadi ada surat Al-Baqarah ayat 62, kemudian surat Al-Maidah ayat 69. Ada lagi yang satu lagi mirip, yaitu surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Mirip tapi berbeda. Yang satu tadi berita gembira, yang satu lagi ancaman. Ayatnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Ini juga sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Bapak Ibu kalau baca Al-Qur'an akan bertemu dengan ayat-ayat yang sama. Itu dalam kajian ulumul Quran namanya tikrar. Ayat yang diulang-ulang. Apa hikmah tujuan dari diulang-ulangnya ayat itu? Menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi itu adalah umat Nabi Musa yang kitab sucinya adalah Taurat. Sementara orang Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kitab sucinya adalah Injil. Sementara orang Sabi'in yang dijelaskan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, yang kemudian dikutip oleh kitab-kitab tafsir setelahnya, termasuk Ibnu Katsir, termasuk juga tafsir Tanwir Muhammadiyah. Sabi'in itu adalah satu kelompok yang tinggal di bagian Arab Selatan, yang mereka berpedoman kepada kitab Zabur. Kitab Zabur. Dengan demikian mereka ini adalah penerus Ratu Balkis, ratu yang berasal dari negeri Sabak, yang kemudian menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Jadi masuk akal juga kalau kemudian ajaran Zabur itu disebarkan di tempat asal Balkis, yaitu di Sabak. Makanya Sabi'in. Tetapi pada akhirnya mereka juga membelokkan Zabur itu, merubah-rubah Zabur itu, sama dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel yang merubah-rubah Taurat, sama juga dengan orang-orang Nasrani yang merubah-rubah Injil. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Afatasma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharifun. Dirubah-rubah. Jadi orang Majusi ada lagi Sabi'in, ada Majusi. Majusi itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Persia. Kalau Persia sekarang itu Iran itu Persia.
Yang menurut para ulama tafsir, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ajaran Islam itu tersebar, ternyata mereka ini menyembah matahari dan bulan, itu Majusi. Jadi ternyata umat-umat dulu itu mereka punya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, umat-umat itu. Dan umat-umat yang paling besar itu adalah umat atau kaum Bani Israel itu, yang diutus kepadanya nabi dan rasul, yaitu Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dalam sejarah juga disebutkan tidak sedikit dari mereka yang melenceng. Tidak sedikit dari mereka yang lari, tidak mau ikut dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Maka boleh jadi mereka tadinya beragama tauhid dan mengikuti Rasul, tapi kemudian akhirnya mereka membelokkan ajaran yang benar ini, sehingga menyimpang seperti mereka menyembah api, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya adalah bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, orang Majusi itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta beramal soleh. Ini masalahnya. Karena ayat ini tidak membeda-bedakan agama pada saat itu. Ini perlu juga diluruskan ini. Karena kalau tidak nanti akan terjebak kita kepada pluralisme. Paham pluralisme itu adalah paham yang meyakini bahwa seluruh agama itu sama. Ini harus diluruskan, Pak. Jadi ayat ini pada masa itu, pada konteks itu memang tidak membeda-bedakan agama. Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, asalkan mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi hidup. Kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Dan ini kapan? Dulu. Sekarang tak berlaku lagi. Karena ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu adalah sahabat sekaligus juga sepupu Nabi. Jadi sahabat Nabi yang paling pakar tafsir di usia yang sangat muda itu adalah Ibnu Abbas. Sahabat yang di usia muda, sangat muda sekali, tetapi sudah menjadi pakar tafsir adalah Ibnu Abbas, sepupu Nabi, yang didoakan langsung oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan setelah diturunkannya ayat 62 surat Al-Baqarah tadi, dan setelah diturunkannya ayat 64 surat Ali Imran, maka turunlah ayat. Nah, ini poin penting pengajian kita subuh ini, Pak. Kita tidak perlu banyak-banyak, satu ayat saja. Nah, besok kita sambung lagi.
ayat selanjutnya yang kaji penting inti dari subuh kali ini adalah bahwa setelah ayat ini turun, maka turun lagi ayat wa may yabtaghi khairul islami dina falay yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali mereka tidak akan diterima agama itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Artinya apa? Artinya agama-agama tadi itu sudah tidak lagi menjadi agama-agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakum islami dinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang Yahudi dan Nasrani itu diseru dengan sebutan ahlul kitab. Nah, ada peluang sebenarnya bagi ahlul kitab untuk menerima ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sebenarnya ada peluang. Jadi kalimatus sawa itu adalah kalimat yang dimaksud adalah agama tauhid. Ya, agama Yahudi, Nasrani itu adalah agama tauhid pada asalnya, pada mulanya, pada awalnya, yang kemudian pada kaumnya ya, menyimpang dari agama tauhid itu, yang kemudian mereka mengakui Uzair anak Allah dan kemudian Isa anak Allah. Kemudian menjadi agama yang tidak lagi agama tauhid, dan satu-satunya agama tauhid itu adalah agama Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi tak berlaku lagi kecuali ayat tadi menjadi informasi penting bagi kita. Ya, tidak berlaku lagi maksudnya ayat itu tetap menjadi ayat yang fungsinya memberikan informasi kepada kita. Tetapi ayat itu tidak lagi membenarkan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi yang walaupun sampai hari ini masih ada, tetapi mereka tidak lagi beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi berlaku berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu ajrun, pahala. Kemudian wala khaufun, tidak lagi mereka merasa khawatir, dan tidak lagi mereka merasa bersedih hati. Jadi yang terjadi sekarang itu kebalikannya. Karena mereka sudah menyimpang, mereka menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka selalu diliputi dengan rasa takut. Hidup mereka selalu diliputi dengan rasa gelisah. Hidup mereka selalu diliputi dengan rasa sedih. Ini yang mereka alami. Tetapi kita yang tetap menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau teguh iman kita, kita buktikan iman kita dengan amal-amal soleh, ada 3 keberuntungan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bisa kita rasakan. Pahala yang kita bisa rasakan itu adalah ketika di dunia diberikan kemudahan. Nah, pahala itu bisa saja nanti menjadi investasi akhirat kita. Tetapi di dunia, pahala yang bisa kita rasakan manfaatnya, kemudahan-kemudahan hidup yang kita temukan dalam hidup ini, itu adalah bagian dari makna pahala. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak merasa takut apapun persoalan hidup yang kita hadapi, seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi, sedikit pun kita tak merasa takut, tak merasa khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin. Kenapa Allah menjamin? Karena iman. Kenapa iman? Karena iman itu kan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kita warga Muhammadiyah, ada 3 aspek keimanan itu. Pertama, iman yang dilafazkan. Kalau imannya dilafazkan, ini orang kafir juga melafazkan. Dalam ayat dikatakan, sekiranya kita bertanya kepada orang-orang kafir, siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka akan katakan Allah. Itu lisan saja. Iman yang penting yang kedua itu adalah pembenaran, membenarkan. Itu kerja hati. Hati membenarkan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat iman yang dilafazkan dan dibenarkan? Tengok dari perilaku dia. Maka ketika Buya Hamka menyampaikan, kalau kita ingin melihat orang-orang beriman dan orang-orang munafik, tengoklah dia di waktu subuh. Itu sebagai penutup kaji kita pada subuh ini. Kalau kalian ingin melihat siapa orang beriman dan orang munafik, tengoklah dia di saat subuh. Sholat subuh enggak dia? Sholat subuh berjamaah enggak dia? Ini kan keras Buya Hamka, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, teguh dengan keimanan kita, istiqomah dengan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat dan karakter orang-orang Bani Israel dan sifat-sifat serta karakter orang-orang munafik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Suruk jam berapa, Pak? Sudah masuk suruk? Sudah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.